البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azdani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, yang mana pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai penyebutan jenis-jenis syirik akbar. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Nah, barakallahu fikum, mengenai syirik kecil. Perhatikan barakallahu fikum mengenai syirik kecil. Yang mana syirik kecil adalah syirik yang dikenal dengan syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Karena terkadang orang tidak mengetahuinya. Seperti riya atau yang semisalnya. Orang ketika beramal tujuannya agar dilihat oleh orang atau agar dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, itu niat yang bisa dikatakan sesuatu yang tidak nampak. Itu namanya syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Kita lihat barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah an-naw'u tsani min anwa'i syirki syirkun asghar. Wa warriya'u, perhatikan. Jenis yang kedua dari jenis-jenis kesyirikan adalah syirik kecil. Syirik terbagi menjadi dua menurut atau berdasarkan pembagian garis besar. Syirik akbar sama syirik asghar. Syirik yang besar sama syirik yang kecil. Syirik yang besar menghancurkan semua amalan. Syirik kecil menghancurkan amalan yang terkenai syirik saja. Dihafalkan. Syirik besar menghancurkan semua amalan. Syirik kecil menghancurkan amalan yang terkenai syirik saja. Nah, barakallahu fikum, ditulis ya. Nah, kita lihat wa huwa riya, yaitu riya. Di sini disebutkan contoh syirik asghar, yaitu riya. Riya itu adalah an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihin nas. Seseorang beramal dengan sebuah amalan, namun yang diinginkan dengan amalan tersebut agar dilihat oleh manusia, agar dilihat oleh manusia. Nah, barakallahu fikum. Itu namanya adalah riya. Baik dia mengamalkan sebuah amalan atau meninggalkan sebuah perkara maksiat, tapi tujuannya agar dilihat oleh manusia. Tujuannya agar dilihat oleh manusia, disanjung, dipuji. Nah, itu namanya riya. Itu masuk dalam syirik asghar. Masuk dalam syirik asghar. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Ingat-ingat ya definisi riya. An ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihin nas. Seseorang beramal dengan sebuah amalan, namun yang diinginkan dengan amalan tersebut agar dilihat oleh manusia, itu namanya riya. Itu namanya apa? Riya. Na'am barakallahu fikum. Wad dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Artinya, maka barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan terhadap Rabbnya, perhatikan barakallahu fikum, maka hendaknya dia beramal amalan saleh dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dengan seorang pun. Perhatikan sisi pendalilan sini.
Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan kepada Rabbnya, falyamal 'amalan shalihan. Maka hendaknya dia beramal-amal saleh. Sebuah amalan tidak dikatakan saleh kalau tidak mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 1. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya dia tidak mensekutukan di dalam beribadah terhadap Rabbnya dengan sesuatu apapun. Ini berarti apa? Ikhlas. Paham ya? Syaratnya harus ikhlas dan mutaba'ah. Jadi dua syarat ini, ikhlas dan mutaba'ah, ini dua syarat yang manakala orang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita semuanya berharap dan ingin serta berkeinginan yang semaksimal mungkin untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dua syarat ini jangan terluputkan. Naam, jangan terlupakan, jangan terluputkan, yaitu al-ikhlasu wal mutaba'ah. Ikhlas dalam beribadah, mutaba'ah mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Jadi dua syarat kalau ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama ikhlas, kedua mutaba'ah. Paham ya? Catat nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat ayat atau penjelasan yang disampaikan oleh asy-syarih asbahullah. Syara' al-mu'allif rahimahullahu taala fi bayani naw'i tsani min anwa'i syirki. Perhatikan, al-mu'allif rahimahullah memulai menjelaskan jenis yang kedua daripada jenis-jenis kesyirikan. Wa huwa syirkul asghar. Jenis yang kedua adalah syirku al-asghar. Wa huwa syirkul asghar wa summiya syirkan asghara. Dan dinamakan syirik asghar kenapa? Li'annahu yukhalifu syirkal akbar min umur. Perhatikan baik-baik ini. Dikarenakan syirik asghar tersebut ada perbedaan atau menyelisih syirik akbar dari beberapa perkara. Paham ya? Maksudnya apa? Dinamakan syiriknya itu asghar karena menyelisih syirik akbar dari beberapa perkara. Maksudnya memiliki perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Kita lihat perbedaannya apa? Perhatikan baik-baik. Perbedaan al-furuq baina syirkil akbar wa syirkil asghar. Perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Kita lihat. Pertama, perhatikan ya, annahu la yujibul khulud finnar kal akbar. Kalau syirik kecil itu tidak sampai pelakunya kekal dalam api neraka. Paham ya? Syirik kecil pelakunya tidak kekal dalam api neraka. Satu bedanya. Kalau syirik akbar kekal sudah. Nah, itu yang pertama ya. Annahu la yujibul khulud finnar kal akbar. Bahwasanya syirik asghar tidak mengharuskan, tidak mewajibkan pelakunya itu untuk kekal dalam api neraka seperti syirik akbar. Tidak seperti syirik akbar. Paham itu ya? Itu perbedaan pertama. Apa tadi perbedaan pertama? Naam, pelakunya tidak kekal dalam neraka. Nanti tercatat ya. Naam. Kita lihat. Wa minha, yang kedua atau di antaranya perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar, annahu la yahbitu jami'al a'mal. Ini bahwasanya syirik asghar tidak menghancurkan semua amalan. Syirik asghar, syirik kecil tidak menghancurkan semua amalan. Namun yang dihancurkan hanya amalan yang terkena syirik saja. Apa maksudnya ya? Nah, jadi bedanya sudah jelas yang kedua. Apa bedanya yang kedua tadi? Apa bedanya yang kedua tadi? Kalau syirik kecil kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua? Nah, berarti belum paham. Yang kedua apa? Kalau syirik kecil? Nah, perhatikan yang kedua. Yang kedua bahwasannya syirik kecil tidak menghancurkan semua amalan. Namun yang dihancurkan hanya apa? Nah, amalan yang terkena syirik saja. Bedakan ya. Contohnya biar antum tambah jelas. Antum sekarang hari Senin bersedekah Rp5.000. Tapi tujuannya agar dilihat oleh manusia. Agar dia apa? Disanjung oleh manusia. Nah, sedekah antum hari Senin itu hancur enggak? Hancur. Di hari Selasa antum sedekah cuman Rp1.000, namun ikhlas karena mengharapkan
wajah Allah Subhanahu wa taala. Diterima enggak? Diterima. Berarti apa? Syirik asghar, syirik kecil, riya tadi itu menghancurkan amalan yang terkena syirik saja. Paham belum? Apa perbedaan yang kedua tadi? Perbedaannya apa? Syirik kecil kenapa? Nah, syirik kecil tidak menghancurkan seluruh amalan. Namun yang dihancurkan hanya amalan yang terkena syirik kecil saja. Adapun syirik akbar menghancurkan semua amalan seperti kekufuran. Paham ya? Nah, murtad dari agama Islam itu juga sama, menghancurkan semua amalan. Kita lihat perbedaan berikutnya atau masih sambungan daripada perbedaan yang kedua. Wa innama yahbitul amal alladhi qaranahu faqat. Hanya saja syirik kecil itu menghancurkan amalan yang teriringi oleh syirik itu saja. Naam, au yanqus shawabal amal, atau bisa dikatakan apa? Mengurangi pahala amalannya. Maksudnya ya, mengurangi pahala amalannya. Naam, barakallahu fikum. Maksudnya di sini barakallahu fikum wa hafizakumullah, syirik kecil ini yang dihancurkan hanya amalan yang terkena syirik saja. Adapun amalan-amalan yang lainnya sama-sama sedekah kan ya, tapi karena ikhlas diterima gitu loh maksudnya. Tapi kalau syirik akbar, antum bersedekah itu infak semuanya diterima. Seperti kekufuran tadi. Paham ya? Kekufuran. Nah, beragama selain agama Islam, dia beramal, misal bersedekah, berinfak sebesar apapun enggak diterima. Hancur semua amalannya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, syirik akbar, niscaya akan hancur semua amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Paham soalnya? Na'am, barakallahu fikum. Dan syirik kecil ini yang paling Rasulullah khawatirkan, yang paling Rasulullah takutkan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Kemudian beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Beliau mengatakan ar-riya. Jadi amalan riya, amalan yang sangat berbahaya. Riya itu orang beramal agar dilihat oleh manusia, beramal agar dipuji oleh manusia, itu namanya riya. Paham? Apa itu riya? Apa itu riya? Apa? Apa itu riya? Ya syirik benar. Riya syirik asghar benar, cuman anak pengennya pengertian riya. Apa riya? Nah, beramal agar dilihat oleh orang lain. Beramal agar disanjung, dipuji orang lain itu riya. Simpel aja, enggak usah panjang lebar. Apa itu riya, Muhammad? Apa itu riya? Hidir, apa itu riya? Santai saja. Apa itu riya? Nah, beramal agar dilihat oleh orang atau agar dipuji oleh orang. Ditulis ya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Nah, sekarang belum bisa enggak masalah, besok ditanya lagi insyaallah. Nah, wa minha, perbedaan yang berikutnya, perhatikan baik-baik perbedaan yang berikutnya. Anna sahibahu ma'aluhu ilal jannah sawa'un 'udziba aw lam yu'adzab bi khilafil akbar. Perhatikan baik-baik ini. Pelaku syirik asghar, pelaku syirik kecil, itu pelakunya masih apa? Masih tempat kembalinya ke surga nanti. Paham ya? Karena itu nanti masuk dalam kategori dosa besar. Ngam ya, yang mana dosa besar itu nanti di akhirat apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah taala menghendaki mengadab sesuai dengan kadar dosanya, nanti ujung-ujungnya ke surga. Dan jika Allah taala menghendaki mengampuni, langsung masuk surga. Kata beliau apa? Bahwasanya pelaku syirik asghar ma'aluhu ilal jannah, tempat kembalinya pun masih surga. Sawa'un 'udziba, baik orang tersebut diadab terlebih dahulu, aw lam yu'adzab, atau tidak diadab, karena tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil akbar, berbeda dengan syirik akbar, karena syirik akbar pelakunya kekal dalam api neraka. Innahu
man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan syirik akbar, nah barakallahu fikum, sungguh Allah telah mengharamkan bagi dia surga, syirik akbar. Nah, dan tempat kembalinya mana? Neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrikin, seorang penolong sedikit pun. Paham maksudnya ya? Jadi sudah kami sebutkan 3 perbedaan. Ulangi, perbedaan yang pertama apa? Yang pertama, pelaku syirik kecil dia tidak kekal dalam neraka. Dibalik ya, enggak masalah udah. Nah, perbedaan yang pertama, pelaku syirik asghar tidak kekal dalam api neraka. Yang kedua, tidak menghancurkan seluruh amalan. nah, syirik kecil tidak menghancurkan semua amalan, namun yang dihancurkan hanya amalan yang terkenai syirik saja. Yang ketiga, pelaku syirik kecil bisa diampuni dan apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa, Ihsan? Nah, barakallahu fikum, yang ketiga bahwasannya pelaku syirik asghar itu tempat kembalinya tetap masih surga. Nah, baik dia diadab dulu atau tidak diadab. Berbeda dengan apa? Pelaku syirik akbar, mesti di neraka. Paham ya? Mesti di neraka. Cuman bedanya berkaitan dengan yang pertama tadi, kekal atau tidak. Jadi 3 perbedaan insyaallah ya. 3 perbedaan sudah kami sebutkan berdasarkan apa yang disampaikan dalam kitab ini. Kata beliau, ila ghairi dzalika minal fawariq. Nah, barakallahu fikum, dan yang lainnya selain itu berupa perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, barakallahu fikum. Jadi 3 perbedaan ini upayakan dipahami baik-baik bahwasanya syirik akbar, syirik asghar, pelakunya tidak kekal dalam api neraka. Syirik akbar kekal. Syirik asghar menghancurkan amalan yang terkenai syirik saja. Syirik akbar menghancurkan semua amalan. Syirik asghar, pelakunya masih apa? Masih barakallahu fikum, diberi jaminan masuk surga. Baik diadab terlebih dahulu ataupun tidak. Tapi syirik akbar pasti di neraka. Pasti di neraka. 3 perbedaannya ini sebutkan lagi 3 perbedaan. Naam, pelaku syirik asghar tidak kekal. Yang kedua, syirik asghar tidak menghancurkan semua amalan. Benar, kalau syirik akbar menghancurkan semua amalan. Yang ketiga, pelaku syirik asghar kembalinya masih ke surga. Kalau syirik akbar tidak. 3 perbedaan ini dipahami baik-baik ya, Abdurrahman? Ayo na'am. Barakallahu fiik. Kita lihat, wa ta'rifuhu, pengertian syirik tersebut, syirik asghar, huwa ma dzakara ma dzukira fil nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Ini pengertian yang singkat. Perhatikan, dan definisinya adalah huwa ma dzukira fil nususi annahu syirkun. Intinya syirik kecil itu adalah syirik yang disebutkan di dalam dalil bahwasannya itu adalah syirik. Kalau dalil menunjukkan itu syirik, nah itulah kesyirikan, tapi walam yasil ila haddi syirkil akbar. Tapi kesyirikan tersebut tidak sampai kepada batasan syirik akbar. Intinya semua kesyirikan selain syirik akbar itu bisa dikatakan syirik asghar gitu istilahnya. Paham ya? Nah, tapi kalau tingkatannya sampai syirik akbar ya akbar. Nah, sebagian ada yang mendefinisikan seluruh wasilah, seluruh perantara yang menghantarkan kepada syirik akbar itu syirik asghar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ya kullu syirkin. Nah, barakallahu fikum alladhi yusilu ila syirkil akbar fa huwa syirkul asghar. Ada yang mengatakan seperti itu definisi yang singkat. Setiap kesyirikan yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar, maka syirik itu syirik kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat sini, wa huwa a'dhamud dzunub ba'da syirkil akbar. Yang mana syirik kecil itu adalah dosa-dosa yang paling besar setelah syirik akbar. Karena syirik akbar jelas di dalam hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah mengkabarkan kepada segenap para sahabat, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir? Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar?
Mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Al-isyraku billah." Berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, wa akbar minal kabair, dan dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Jadi dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Paham ya? Jadi dosa besar itu ada sendiri, kemudian dosa-dosa besar yang paling besar itu ada lagi, yaitu syirik tadi itu. Nah, kita lihat berikutnya. Hatta inna ba'da ahli ilmi yakhtaru anna man mata 'ala syirkil asghar qabla taubati minhu annahu la budda min dukhulihin nar wa ta'dzibihi 'ala qadri syirkihi kama huwa dhahirul ayah. Perhatikan baik-baik. Hingga sebagian ahlul ilm memilih berpendapat bahwasannya barang siapa yang mati di atas syirik asghar, yang mati barakallahu fikum di atas syirik kecil sebelum dia taubat, maka harus dia masuk neraka terlebih dahulu, diazab sesuai dengan kadar kesyirikannya. Jadi sebagian para ulama berpendapat kalau orang yang melakukan syirik kecil itu meninggal dunia belum sempat taubat, maka nanti dia pasti masuk neraka terlebih dahulu. Diazab sesuai dengan kadar dosanya, kadar kesyirikannya, walaupun ujung-ujungnya ke surga, enggak kekal istilahnya. Barakallahu fiikum, seperti itu. Karena apa? Karena zahir ayat yang Allah Taala firmankan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Tidak mengampuni orang yang mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu yang lainnya. Walakinnahu la yakhlud finnar. Perhatikan baik-baik, akan tetapi walaupun masuk ke neraka tapi tidak kekal. Paham ya? Tidak kekal di dalam neraka, itu pelaku syirik asghar. Bal ma'aluhu ilal jannah, bahkan tempat kembalinya adalah surga. Kama, sebagaimana huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana itu adalah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Paham ya? Jadi ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya pelaku syirik asghar apabila meninggal dunia dalam keadaan belum sempat taubat, memungkinkan bagi Allah Ta'ala untuk mengazabnya terlebih dahulu sesuai dengan kadar kesyirikannya. Namun ujung-ujungnya tempat kembali yang mana? Surga. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Tidak kekal dalam api neraka. Adapun pelaku syirik akbar di dalam neraka kekal enggak? Pelaku syirik akbar, syirik besar, di neraka kekal enggak? Kekal. Pelaku syirik kecil di neraka kekal enggak? Syirik kecil enggak kekal. Paham ya? Pelaku syirik kecil amalannya hancur semuanya, atau yang hancur sekedar amalan yang terkena syirik saja? Hancur semua amalannya, atau amalan yang terkena syirik saja yang hancur kalau syirik kecil? Apa? Amalannya semuanya hancur atau amalan yang terkena syirik saja? Amalan yang terkena syirik saja. Diungkapkan aja, santai aja. Diungkapkan gitu loh, paham ya? Berat apa? Enggak masalah, nanti diungkapkan ya. Barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Dikit lagi ya. Amma tafsirus Syekh rahimahullah li syirkil asghar birriya. Adapun penafsiran Syekh rahimahullah tentunya barakallahu fiikum wa hafizakumullah, kalau ini kembali kepada Syekh Abdul Al-Qara'awi asbahullah mungkin juga ya, atau kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena sebagian diambil dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Ya kan? Itu enggak? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kan? Barakallahu fiikum, syarahnya ini syarahnya Syekh Abdul Al-Qara'awi, cuma dikumpulkan oleh barakallahu fiikum Ibrahim Al-Khuraisi, diberi takdim oleh Syekh Abdul Al-Qara'awi. Syarahnya barakallahu fiikum Ibrahim Al-Khuraisi, matannya kembali kepada sahibul matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullahi alaih. Adapun penafsiran Syekh rahimahullah untuk syirik asghar ditafsirkan dengan riya. Fadalilu ala dzalika ma rawahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Inna akhwafa
ma akhafu 'alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Artinya sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Akhirnya segenap para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Ingat-ingat ya, definisi riya, pengertian riya. Riya tadi apa, Muhammad? Orang beramal apa pengertian riya tadi, Hidir? Nah, orang beramal agar dilihat orang lain. Ingat-ingat ya, Muhammad ya. Coba diulangi lagi apa riya tadi? Orang beramal. Nah, enggak masalah. Orang beramal agar dipuji orang lain sama saja. Agar dipuji atau agar disanjung, agar dilihat, enggak masalah. Satu aja ya. Yang penting bisa. Naam. Kita lihat di sini. Yaqul Allah Ta'ala yaumil qiyamah idza jazan nasa bi'amalihim. Perhatikan baik-baik, bagi orang-orang riya sangat berbahaya sekali ini. Allah Ta'ala nanti di hari kiamat berkata ketika membalasi manusia dengan sebab amalan-amalan mereka, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian ingin mereka melihat kalian beramal di dunia. Paham? Malah suruh kembali kepada orang-orang yang dulu dia inginkan agar melihat amalannya. Fangzuru hal tajiduna indahum jaza. Lihatlah baik-baik apakah na'am barakallahu fikum, na'am kalian menjumpai, mendapatkan di sisi mereka balasan. Maksudnya dulu ketika orang beramal di dunia, dia bersedekah, berinfak agar dipuji orang lain. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala mengatakan, pergi kamu kepada orang lain yang kamu inginkan agar dia memuji dirimu. Apakah dia punya balasan gitu intinya itu. Jadi intinya Allah Ta'ala nanti memberikan hukuman kepada orang yang beramal dengan amalan riya tadi, untuk orang itu pergi ke orang yang yang dia inginkan untuk melihat amalannya. Ngampunya enggak balasannya gitu loh istilahnya. Kan enggak ada yang punya. Yang balas ya Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya juga baik. Jika amalan jelek, balasannya juga jelek. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi hadisnya ini hadis yang sahih, barakallahu fikum. Jadi syirik asghar adalah riya. Itu yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan. Jadi ar-riya tadi apa definisinya? Ar-riya min ajli an yanzura ilaihin nas. Paham ya? Nah, min ajli an yanzura ilaihin nas. An ya'mala ar-rajulu 'amalan aw yatruka ma'siyatan min ajli an yanzura ilaihin nas. Itu kalau didobelkan. Kalau globalnya seperti yang disebutkan pertama tadi, seseorang mengamalkan sebuah amalan dalam rangka agar manusia melihat kepadanya. Baik amalan mengerjakan ketaatan atau amalan meninggalkan maksiat misalkan. Antum atau ada orang meninggalkan merokok. Dia meninggalkan merokok, enggak mau merokok, tapi tujuannya biar dipuji. Masya Allah, si fulan sudah enggak ngerokok lagi. Nah, ini juga riya enggak? Riya enggak? Riya. Orang dia sholat 5 waktu biar dipuji, Masya Allah rajin sekali sholatnya, itu juga riya. Jadi riya itu masuk dalam 2 perkara, baik dalam dia mengerjakan sebuah ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan. Kalau dia meninggalkan kemaksiatan tujuannya juga biar dipuji oleh manusia, itu riya juga. Apa maksudnya ya? Atau di dalam mengerjakan ketaatan, dia sholat, puasa agar dipuji oleh manusia, itu juga riya. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah, seperti itu. Fa fi hadzal hadits bayanun wadihun fi tasmiyatihi birriya. Ini penutupnya ya. Di dalam hadis yang mulia ini ada penjelasan yang sangat gamblang mengenai penamaan syirik dengan riya. Wa fihi, dan juga di dalam hadis ini annahu akhwafu ma yakhafu minhu 'ala salihin, atau akhwafu ma yukhafu minhu 'ala salihin, dan bahwasannya perkara yang paling ditakutkan atau perkara yang paling mengkhawatirkan, yang dikhawatirkan terhadap kaum salihin, orang-orang yang saleh, adalah apa? Syirik asghar, itu riya tadi. Fa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhafuhu 'ala sadatil auliya, perhatikan baik-baik ini. Apabila Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terhadap pemimpin-pemimpin, yaitu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wa humus sahabah,
radhiyallahu anhum, yaitu para sahabat. Kan siaknya Rasulullah tadi kan berbicaranya di hadapan para sahabat. Perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirkul asghar. Para sahabat tanya, apa itu syirik asghar wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah khawatir terhadap para sahabat. Ma'akuwati imanihim wa ilmihim, padahal para sahabat ilmunya kuat, imannya kuat, tapi Rasulullah khawatir jangan sampai kesyirikan itu mengena para sahabat. Fa khairuhum mimman huwa dunahum bi'at'afin aula bil khaufi minasyirki asgharihi wa akbarihi wallahul musta'an. Maka yang selain mereka dari orang-orang yang di bawah mereka tentunya berlipat-lipat lagi untuk lebih dikhawatirkan dengan apa? Syirik. Na'am barakallahu fikum, syirik ini baik yang kecil ataupun yang akbar. Paham maksudnya? Maksudnya itu yang para sahabat aja masih dikhawatirkan oleh Rasulullah jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan, apalagi yang orang-orang yang di bawah para sahabat. Maksudnya ya, karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an Al-Karim mengenai ancaman syirik itu bahkan apa? Kalau seandainya para nabi saja berbuat kesyirikan, syirik akbar, niscaya hancur enggak amalannya? Hancur. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka itu para nabi, taruhlah seandainya berbuat syirik, niscaya akan hancur semua yang mereka lakukan. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya para nabi aja kalau seandainya terjatuh dalam kesyirikan, syirik akbar, hancur juga, apalagi orang-orang yang di bawahnya. Orang-orang yang bukan nabi, bukan sahabat, bukan pula tabi'in, hanya orang-orang belakangan, tambah hancur lagi. Allahumma musta'an, nasallaha as-salamata wal afiyah wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.